Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifaya Yuliana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP NU Indramayu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari bab 1 sampai bab 7 mata kuliah pembaharuan dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu yang diampu oleh Ibu Haimatun MPD. Baik, materi yang pertama yaitu bab 1 tentang konsep pembelajaran dalam konteks kurikulum. Nah, yang pertama orientasi pembelajaran dalam konteks kurikulum. Nah, dalam orientasi pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 ini, Maroko pada tahun 2008 halaman 5 menyatakan bahwa pada abad ke-21 minimalnya ada 4 kompetensi belajar yang harus dikuasai, yakni kemampuan pemahaman yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kemampuan berpikir kritis. Keempat kompetensi abad ke-21 ini dapat dikembangkan secara optimal melalui keterampilan-keterampilan multiliterasi. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran pada abad ke-21 ini harus senantiasa mengorientasikan pencapaian kompetensi abad ke-21 dengan menggunakan keterampilan multiliterasi. Secara lebih komprehensif, Trilling dan Fadel tahun 2009 halaman 47 menggagas konsep pelangi keterampilan dan pengetahuan sebagai subjek inti atau kompetensi utama yang harus dikembangkan dalam konteks pendidikan abad ke-21 ini. Nah, Trilling dan Fadel tahun 2009 halaman 48 menjelaskan bahwa keterampilan utama yang harus dimiliki dalam konteks abad ke-21 adalah keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan ini berkenaan dengan kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan kemampuan untuk berkreativitas dan berinovasi. Ketiga keterampilan tadi diyakini merupakan keterampilan utama yang dapat menjawab berbagai tantangan hidup, baik dari dimensi ekonomi, sosial, politik, maupun dimensi pendidikan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran hendaknya diorientasikan untuk membekali siswa dengan ketiga keterampilan tersebut di samping membekali siswa dengan pengetahuan keilmuan tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tema pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Nah, pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 ini diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap tahu mengapa, keterampilan tahu bagaimana, dan pengetahuan tahu apa yang terintegrasi. Orientasi ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad ke-21 telah terjadi pergeseran ciri dibanding dengan abad sebelumnya. Sejumlah ciri abad ke-21 tersebut adalah bahwa abad ke-21 merupakan abad informasi,
komputasi, otomasi, dan komunikasi. Hal inilah yang diantisipasi pada kurikulum 2013. Berdasarkan kompetensi ini disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Pada masing-masing mata pelajaran, selanjutnya dikembangkan kompetensi dasar yang berfungsi untuk mencapai kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, saling memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Terus rumusan kompetensi dasar pada masing-masing mata pelajaran dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok kedua yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Nah, terus kelompok 3 ini kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Nah, yang keempat yaitu kelompok 4 yaitu kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tantangan pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Nah, pembelajaran kurikulum ini akan mendapatkan berbagai tantangan. Sudah pasti sih banyak tantangannya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pemberlakuan kurikulum akan sangat berhubungan dengan berbagai aspek dalam sistem pendidikan, baik aspek instrumental, proses, maupun environmental on input. Nah, apa saja sih tantangannya dalam pembelajaran konteks kurikulum Kurtilas ini? Tantangan yang pertama yaitu dari segi guru. Nah, guru ini minimal ada 7 tantangan besar bagi seorang guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Ketujuh tantangan tersebut antara lain adalah bahwa guru harus mengajar dengan berorientasi pada yang pertama konstruksi makna, yang kedua pembelajaran aktif, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat penggunaan teknologi, yang kelima peningkatan kompetensi siswa, yang keenam kepastian pilihan, yang ketujuh masyarakat multikultural. Itu menurutkan yang dikemukakan oleh Arens pada tahun 2009 halaman 7. Nah, tantangan yang kedua yaitu dilihat dari segi waktu. Kurikulum 2013 menuntut dilaksanakannya pembelajaran aktif dan penilaian otentik. Pelaksanaan pembelajaran aktif dan penilaian otentik tentu saja memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan penilaian konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, Kemendikbud tahun 2012 telah menetapkan bahwa penambahan jam belajar baik pada jenjang sekolah dasar maupun pada jenjang sekolah menengah pertama dan menengah ke atas, rasionalitas penambahan jam pembelajaran dapat dilaksanakan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian yaitu dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output memerlukan penambahan jam pembelajaran. Yang ketiga, tantangan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana pembelajaran TIK. Salah satu sarana dalam pembelajaran yang paling dominan akan dibutuhkan agar siswa melek TIK yaitu
siswa bisa mempelajari TIK ya. Tentu saja adalah sarana TIK. Keberadaan sarana TIK ini hingga saat ini masih belum merata pada setiap sekolah. Sekolah-sekolah yang berlokasi perkotaan cenderung memiliki sarana TIK lebih baik dibanding dengan sekolah di daerah. Terlebih di beberapa pelosok tanah air masih banyak daerah yang belum tersentuh listrik, sehingga keberadaan dan keberfungsian sarana TIK menjadi sebuah keniscayaan. Terus yang tantangan keempat yaitu bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 memang tidaklah jauh berbeda dengan bahan ajar kurikulum 2006. Namun demikian, sejalan dengan kenyataan bahwa menitik beratkan pada penyederhanaan konten kurikulum dan penerapan pembelajaran tematik integratif, yaitu khususnya pada jenjang SD. Tentu saja akan penyederhanaan konten kurikulum dipandang perlu dilakukan sejalan dengan hasil penelitian terhadap kurikulum 2006 yang menunjukkan masih ada beberapa permasalahan di dalamnya. Tantangan kelima yaitu penilaian pemberlakuan. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 akan berhasil jika penilaian yang dikembangkan di sekolah bukan hanya penilaian konvensional, yaitu papers dan pensil test, melainkan juga penilaian performa, penilaian proses, penilaian sikap, penilaian diri sendiri, dan juga penilaian portofolio. Nah, tantangan yang keenam yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diyakini mampu membina kompetensi siswa dalam konteks kurtilas. Di antaranya adalah pembelajaran berbasis proyek saintifik. Terus pembelajaran berbasis multiliterasi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tematik integratif berdiferensiasi, dan pembelajaran multisensori. Keempat pendekatan pembelajaran ini dapat diimplementasikan harus diwadahi oleh pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yaitu bab kedua tentang desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Nah, materi yang dibahas yang pertama yaitu ada desain sistem pembelajaran. Dick Carey dan Carey pada tahun 2009 secara terperinci menyatakan bahwa pengembangan desain pembelajaran merupakan seperangkat kegiatan yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap sistem instruksional yang sedang dikembangkan, sehingga setelah mengalami beberapa kali revisi, desain sistem pembelajaran tersebut dapat memuaskan hati pengembangnya. Pengembangan desain pembelajaran adalah teknik pengelolaan dan mencari pemecahan masalah-masalah pembelajaran, atau setidak-tidaknya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki pendidikan. Terus yang kedua yaitu mengembangkan desain sistem pembelajaran. Berdasarkan Dick Carey dan Carey tahun 2009 menyatakan bahwa terdiri atas 10 tahapan dalam mengembangkan desain sistem pembelajaran tersebut. Ke-10 tahapan tersebut dapat yaitu yang pertama, analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis siswa dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan performasi. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif.
Yang ke-10 yang terakhir yaitu mengembangkan evaluasi sumatif. Selanjutnya yaitu mendesain pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Yang harus dilakukan dalam mengembangkan desain pembelajaran dalam konteks kurtilas ini adalah melakukan analisis pembelajaran. Tujuan utama analisis pembelajaran adalah mengidentifikasi sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus dikembangkan selama proses pembelajaran. Karena prosesnya relatif kompleks, analisis pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran tujuan umum dapat dilakukan melalui 2 tahap, yakni yang pertama yaitu menggolongkan pernyataan tujuan umum menurut jenis kapabilitas belajar, dan yang kedua yaitu melakukan analisis lanjutan untuk mengidentifikasi keterampilan bawahan. Dalam kaitannya dengan kurikulum 2013 ini, tujuan umum yang harus dikembangkan meliputi 3 ranah utama, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Guna mencapai ketiga tujuan utama tersebut, tentu saja siswa memerlukan keterampilan bawahan, misalnya keterampilan mengamati, keterampilan menanya, dan keterampilan melaporkan. Berkaitan dengan analisis pembelajaran ini, secara jelas kurtilas telah dikembangkan dengan berdasar pada standar nasional pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 35. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulus, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembayaran, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Fungsi standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 3, materi desain penilaian otentik dalam konteks kurikulum 2013. Masih berkesinambungan dengan bab 2 ya. Yang pertama yaitu penilaian otentik dalam konteks kurikulum 2013. Model penilaian otentik banyak dibicarakan di dunia pendidikan karena model ini direkomendasikan atau bahkan harus ditekankan penggunaannya dalam kegiatan menilai hasil belajar mengajar. Nurgiantoro tahun 2011 halaman 4 menyatakan bahwa pada hakikatnya penilaian otentik merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tidak semata-mata untuk menilai hasil belajar siswa. Penilaian otentik juga merupakan sebutan yang digunakan untuk menggambarkan tugas-tugas yang real yang dibutuhkan siswa-siswa untuk dilaksanakan dalam menghasilkan pengetahuan memproduksi informasi. Secara lebih tegas, Formeli tahun 2006 halaman 32 menyatakan bahwa penilaian otentik mengacu pada 2 aspek. Pertama, penilaian otentik berhubungan dengan bagaimana siswa mampu mengaplikasikan hasil belajarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penilaian otentik merupakan penilaian yang mampu mengetahui secara jelas bagaimana siswa belajar dan hal-hal apa yang menyebabkan siswa terdorong untuk belajar. Penilaian otentik bersifat berpusat pada siswa, terintegrasi dengan pembelajaran otentik, berkelanjutan, dan individual. Sifat penilaian otentik yang komprehensif juga dapat membentuk unsur-unsur
Metakognisi dalam diri siswa seperti kemampuan mengambil resiko, kreatif, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berpikir berpikir kreatif, tanggung jawab terhadap tugas dan karya, dan rasa kepemilikan. Penilaian otentik sebenarnya telah lama dikenal di dunia pendidikan, tapi baru naik daun di era KTSP. Sebenarnya bentuk-bentuk penilaian otentik bukan merupakan barang asing bagi pendidik di Indonesia karena sebagian guru telah melakukan penilaian model itu. Hanya memang pada umumnya guru lebih akrab dengan penilaian model tradisional. Materi yang kedua itu keutamaan penilaian otentik dalam konteks Kurtilas. Keutamaan penilaian otentik dibanding penilaian jenis lain menurut Neumann tahun 1995 halaman 3-4 menyatakan bahwa yaitu penilaian yang pertama yaitu penilaian otentik memiliki legitimasi yang jelas dalam hal bahan ajar, keterampilan, dan karakter, sehingga bahan ajar, keterampilan, dan karakter yang terkandung dalam penilaian otentik dianggap penting dan dibutuhkan dalam proses belajar mengajar maupun bagi kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua yaitu penilaian otentik mampu menilai secara akurat kemampuan siswa sejalan dengan capaian perkembangan yang diperolehnya dalam setiap tahapan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian otentik adalah penilaian yang mengutamakan kebermaknaan belajar, sehingga penilaian otentik menurut siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pola inquiry dan sekaligus mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi siswa. Kemendikbud tahun 2013 secara tegas menyatakan bahwa proses penilaian dan kurikulum 2013 harus bergeser dari penilaian konvensional menuju penilaian otentik. Mekanik pernyataan terakhir ini, penilaian otentik berfungsi juga dalam membentuk sikap dan moral siswa. Dan selanjutnya dapat kita katakan membentuk karakter pada diri siswa. Selain Kemendikbud, Pulser dan Davidson tahun 2007 halaman 51 mengemukakan bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini masih menempatkan tes sebagai pelengkap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mendesain penilaian otentik dalam konteks Kurtilas. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan mengembangkan penilaian otentik. Rhodes dan Sandklin Richardson tahun 2009 halaman 60 menyatakan bahwa menyarankan 3 langkah awal untuk mengembangkan penilaian otentik di dalam kelas. Ketiga langkah tersebut adalah yang pertama yaitu membiarkan siswa menggunakan bahasa dalam konteks yang alami. Yang kedua, memberikan pilihan siswa baik dalam bahan maupun kegiatan untuk memastikan mereka akan menemukan tujuan yang lebih jelas dan asli selama pembelajaran membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu fokus area siswa untuk berkomunikasi secara alami melalui interaksi dengan orang lain. Menurut Johnson tahun 2009 halaman 36 menjelaskan ada 5 langkah dalam mengembangkan penilaian otentik, yaitu menentukan konten, mengembangkan tugas, mengadministrasikan tes, men-skor dan melaporkan, dan meninjau ulang penilaian. Dan menurut Muller Nurgiantoro tahun 2011 halaman 30-33 dan Neumann
tahun 1995, yaitu yang pertama penentuan dasar, yang kedua penentuan tugas otentik, yang ketiga penentuan kriteria, yang keempat pembuatan rubrik. Selanjutnya itu kita memasuki bab keempat, yaitu desain strategi pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Yang pertama, kedudukan strategi pembelajaran. Nah, merupakan satu alternatif pengayaan pembelajaran tradisional, yaitu ceramah normatif. Proses ini seyogianya dilaksanakan dengan strategi yang bervariasi serta pembelajaran individual yang kolaboratif. Tujuan ini seharusnya didasarkan pada proses sehingga mahasiswa dapat terlibat aktif dalam penerapan teori yang pada gilirannya menghasilkan karya. Yang kedua, jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan, seperti metode-metode ceramah, praktek, dan latihan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi dan pendidikan. Terus jenis yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Merujuk pada diskusi dan saling berbagi antara peserta didik, dikembangkan dalam pengelompokan dan metode-metode interaktif. Jenis yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas, menekankan pada proses belajar bukan hasil belajar. Terus jenis yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Selanjutnya yaitu klasifikasi strategi pembelajaran. Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian. Merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi, dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan sejenisnya. Yang kedua, strategi dari penyampaian. Merupakan cara menyampaikan pembelajaran pada siswa dan untuk menerima serta merespon masukan dari siswa. Yang ketiga, strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan merupakan cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel strategi pembelajaran lainnya, yaitu variabel strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Strategi ini berhubungan dengan pemilihan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Strategi ini juga berhubungan dengan penjadwalan, pembuatan catatan pembelajaran, catatan kemajuan pembelajaran, belajar dan motivasi. Itu menurut Madewena tahun 2014 halaman 5. Yang materi yang keempat yaitu konsep dasar model dan strategi pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu konsep yang membantu menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola tindakan pembelajaran tersebut.
Model pembelajaran menawarkan struktur dan pemahaman desain pembelajaran sehingga para pengembang pembelajaran memahami masalah, merinci masalah ke dalam unit-unit yang sudah diatasi, dan menyelesaikan masalah pembelajaran. Nah, komponen suatu pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sintak. Penahapan yang merinci pada fase-fase kegiatan model yang meliputi tahapan apersepsi, eksplorasi, elaborasi, diskusi, dan penjelasan. Komponen yang kedua yaitu prinsip reaksi. Hubungan yang harus terjalin antar guru dan siswa. Hubungan ini merupakan reaksi tepat yang diberikan guru atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan macam-macam norma yang harus dianut. Komponen yang ketiga yaitu sistem sosial. Dalam sistem sosial terdapat 3 pengertian utama. Yang pertama, deskripsi macam-macam peranan guru dan siswa. Terus yang kedua, hubungan hierarki atau otoritas guru dan siswa. Yang ketiga, macam-macam kaidah untuk mendorong siswa. Yang keempat, komponen yang keempat yaitu sistem mendukung. Merupakan unsur yang harus terkondisi tepat dan sesuai untuk menunjang pelaksanaan model mengajar. Sistem ini diturunkan dari 2 sumber, kekhususan peranan guru dan tuntutan siswa. Terus materi yang kelima yaitu model-model pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Guna mencapai pembelajaran yang demikian, minimalnya ada 5 tahap yang harus dikembangkan guru dalam mengajar dalam konteks kurikulum 2013. Kelima tahap tersebut adalah melakukan observasi dengan pendekatan sains, mengembangkan kemampuan bertanya dan intellectual curiosity, kemampuan berpikir, bereksperimen, kemudian komunikasi. Sejalan dengan kelima tahapan yang harus dikembangkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kelima model pembelajaran tersebut secara singkat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran proses saintifik. Model pembelajaran proses saintifik ini merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa beraktivitas sebagaimana seorang ahli sains. Dalam praktiknya, siswa diharuskan melakukan serangkaian aktivitas selayaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Kulta, Maniotes, dan Kaspari tahun 2007. Serangkaian aktivitas yang dimaksud meliputi: yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mengajukan hipotesis, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, mengolah dan menganalisis data, yang kelima, membuat kesimpulan. Model pembelajaran proses saintifik dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan sebuah simpulan. Dalam prakteknya, model ini akan diimplementasikan dalam beberapa metode pembelajaran berbasis scientific process. Beberapa metode tersebut antara lain inquiry, eksperimen, dan discovery. Model yang kedua yaitu model pembelajaran integratif berdiferensiasi. Model pembelajaran integratif berdiferensiasi dikembangkan berdasarkan pendekatan pembelajaran integratif dan pendekatan yang memadukan antara beberapa mata pelajaran baik dalam hal materi, kecakapan hidup, maupun konteks dunia nyata. Menurut Tomlinson dan Imbeau tahun 2010, pembelajaran yang berdiferensiasi merupakan
Pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan keberagaman motivasi, minat, bakat, dan kemampuan siswa. Model pembelajaran integratif berdiferensiasi yang digunakan dalam konteks kurtilas dalam model integrasi disiplin interdisiplin ilmu. Berdasarkan model ini, metode pembelajaran yang harus dikuasai guru adalah pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Model yang ketiga yaitu model pembelajaran multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi merupakan model pembelajaran yang mengoptimalkan konsep literasi berbahasa untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap berbagai disiplin ilmu. Kemampuan literasi berbahasa tersebut meliputi kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, keterampilan berbahasanya ya. Terus yang keempat, model yang keempat yaitu model pembelajaran multisensori. Model pembelajaran multisensori pada dasarnya adalah model pembelajaran yang dikembangkan atas dasar optimalisasi panca indera untuk belajar, yaitu yang dikemukakan oleh Benches tahun 2008. Siswa dituntut menggunakan panca indera sebagai awal membangun pengetahuan dan sekaligus untuk meningkatkan perhatian, pemahaman, dan retensi belajar siswa. Model pembelajaran multisensori dalam aplikasinya akan menggunakan sight, sound, smell, and taste, and movement touch sebagai sarana pembelajaran. Model yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas kerjasama siswa dalam berbasis ketergantungan positif dan pembagian yang jelas. Model ini biasanya digunakan secara khusus dalam proses pembelajaran, namun dalam kurtilas model ini menjadi wadah bagi model-model yang lain. Artinya, keempat model di atas tadi harus menerapkan konsep kooperatif selama siswa melaksanakan aktivitas belajar. Dari sekian banyak metode pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan, beberapa metode kooperatif akan lebih banyak digunakan dibanding metode kooperatif lainnya. Beberapa metode kooperatif yang dimaksud adalah model Jigsaw, TGT, terus Jigsaw orisinal dan CRC yang dimukakan oleh Yunus Abidin tahun 2014 halaman 116 sampai 120. Selanjutnya yaitu kita memasuki bab 5 tentang model pembelajaran scientific process dalam konteks kurikulum 2013. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran saintifik. Model pembelajaran saintifik merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa beraktivitas sebagaimana seorang ahli sains. Dalam praktiknya, siswa diharuskan melakukan serangkaian aktivitas layaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Menurut Kultau, Maniates, dan Kaspari tahun 2007, serangkaian aktivitas yang dimaksud adalah meliputi 5. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, membuat kesimpulan. Materi yang kedua yaitu konsep pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Model pembelajaran saintifik diartikan sebagai model pembelajaran yang dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan ilmiah. Dalam pembelajaran, berkenaan dengan definisi ini, sebelum menguraikan komponen model pembelajaran saintifik, perlu dipahami terlebih dahulu konsep pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran dikemukakan Kemendikbud tahun 2013 sebagai asumsi atau aksioma ilmiah yang melandasi proses pembelajaran. Berdasarkan pengertian pendekatan ini,
Kemendikbud tahun 2013 menyajikan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran secara visual sebagai berikut. Yang pertama itu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, yang kelima menyimpulkan, dan yang keenam mengonsumsikan. Nah, terus yang ketiga, materi yang ketiga yaitu sintak model pembelajaran scientific process. Sintak model pembelajaran scientific process pada dasarnya merupakan tahapan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan metode ilmiah atau kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, sintak model ini dilandasi oleh kegiatan kerja penelitian. Dalam rangka menyusun sintak model saintifik, keempat tahapan kerja ilmiah tersebut diuraikan dan direlevansikan dengan tahapan model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, menginterpretasi data dan membuat kesimpulan. Nah, Trailing dan Fadel tahun 2009 halaman 93 merumuskan sintak model pembelajaran saintifik sebagai berikut. Tahapan model menurut Trailing dan Fadel, tahapan model pembelajaran saintifik ada 6 fase. Fase yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan. Pada tahap ini siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Berdasarkan pengamatan siswa tersebut, siswa mampu membuat pertanyaan yang harus dilakukan melalui kegiatan penelitian tersebut. Fase yang kedua yaitu menguji pertanyaan. Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan pengujian atas pertanyaan yang telah dibuatnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk menegaskan apakah masalah yang diajukan dapat diteliti, logis, terukur, bermanfaat, etis, dan faktual, tersedia sumber datanya. Hal kegiatan ini adalah rumusan masalah yang benar-benar layak diteliti. Fase yang ketiga yaitu membuat hipotesis. Pada tahap ini siswa membuat jawaban sementara atas pertanyaan yang telah dibuatnya. Proses membuat hipotesis dilakukan dengan mengoptimalisasikan pengetahuan awal siswa atau skemata sehingga terjadi proses penalaran deduktif. Fase yang keempat yaitu melaksanakan penelitian atau eksperimen. Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan eksperimen atau melakukan serangkaian kegiatan penelitian sederhana. Berdasarkan kegiatan eksperimen tersebut, siswa mengumpulkan data dan mencatat semua data dengan baik dan lengkap. Fase yang kelima yaitu menganalisis data dan membuat simpulan. Pada tahap ini siswa menganalisis dan memaknai data hasil penelitian. Proses pemaknaan data dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dengan teori atau materi ajar, yaitu buku teks yang telah ada. Selanjutnya, siswa membuat simpulan atas kegiatan penelitian yang dilakukannya. Dalam membuat simpulan, siswa dapat dituntut mengoptimalkan kemampuan penalaran deduktif sehingga simpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kelogisan yang tinggi. Fase yang keenam yaitu mencipta dan mengomunikasikan laporan. Pada tahap ini siswa menuliskan laporan hasil penelitian. Setelah laporan selesai, perwakilan siswa mengkomunikasikan hasil laporan tersebut di dalam kelas, dan selanjutnya laporan tersebut dapat dipublikasikan di majalah dinding sekolah atau dinding karya yang ada di dalam kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu implementasi pada model pembelajaran saintifik.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi pembelajaran saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan waktu. Implementasi model pembelajaran saintifik dalam pembelajaran membutuhkan waktu dari 70 sampai 140 menit yang berlangsung dalam 1 sampai 2 kali pertemuan. Untuk efektivitas pelaksanaannya, jadwal pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Dalam implementasinya, guru dan siswa harus memiliki kemampuan kreatif yang tinggi, terbuka menerima pendapat orang lain, dan memiliki semangat kerja baik secara individu maupun secara kooperatif. Yang kedua yaitu prinsip reaksi. Nah, reaksi dari guru dibutuhkan pada setiap tahapan pembelajaran. Reaksi utama yang diharapkan dari guru adalah mengusahakan membangkitkan kemampuan kritis, kreatif, dan produktif siswa sebagai alat proses berpikir. Yang ketiga yaitu ada sistem lingkungan. Sistem lingkungan belajar yang diharapkan tersedia adalah ketersediaan media pembelajaran yang relevan, lembar kerja yang lengkap secara individu, dan situasi pembelajaran yang mendukung. Yang terakhir yaitu dampak yang diharapkan. Model pembelajaran saintifik dikembangkan dengan tahapan memberikan dampak instruksional dan penyerta. Dampak instruksionalnya berupa 1. Peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, membina kepekaan siswa terhadap konteks kehidupan. Sedangkan dampak penyertanya adalah yang pertama, mengembangkan karakter siswa antara lain disiplin, cermat, jujur, bertanggung jawab, toleran, santun, berani, dan kritis, serta etis. Dan kedua, membentuk kecakapan hidup pada diri siswa. Yang ketiga, meningkatkan sikap ilmiah. Yang keempat, membina kemampuan siswa dalam berkomunikasi, berargumentasi, dan berkolaborasi atau kerjasama. Selanjutnya yaitu bab ke-6, model dan metode pembelajaran berbasis pendekatan scientific process. Model yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry ini bisa disebut sebagai MPI. Adalah suatu model pembelajaran yang dikembangkan agar siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, atau isu tertentu. Selanjutnya itu sintak model pembelajaran berbasis inquiry. Sintak pembelajaran inquiry telah dirumuskan secara beragam oleh beberapa ahli pembelajaran. Sintaknya sebagai berikut, yaitu ada gimana ya ngomongnya ya, ada beberapa fase dan dalam melakukannya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pra-pembelajaran. Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru sebagai pembelajaran inti dimulai. Pada tahap ini, guru merancang pembelajaran, mempersiapkan media dan sumber belajar, mengorganisasikan siswa, dan menjelaskan prosedur pembelajaran. Setelah pra-pembelajaran, memasuki fase yang pertama, yaitu menetapkan masalah. Pada tahap ini, siswa mencari masalah apa yang akan ditulis, sekaligus menentukan cara yang akan dipilihnya dalam meneliti masalah tersebut. Pada tahap ini, siswa harus menuliskan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Tugas guru pada tahap ini adalah memotivasi siswa untuk
mampu menemukan masalah. Dari pra pembelajaran menuju fase 1, selanjutnya yaitu fase kedua, yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, siswa belajar merumuskan hipotesis atau jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah diajukannya pada tahap sebelumnya dengan mengoptimalkan apa yang telah mereka ketahui. Tugas guru pada tahap ini adalah membantu siswa membangkitkan pengetahuan awal atau skemata dan membimbing siswa membuat hipotesis. Selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu melaksanakan penelitian atau eksperimen. Pada tahap ini, siswa merencana dan melaksanakan kegiatan penelitian atau eksperimen. Selama melaksanakan eksperimen atau penelitian, siswa mencatat seluruh proses dan hasil penelitian atau eksperimen sebagai data penting yang akan diolah dan dianalisis. Tugas guru pada tahap ini adalah memfasilitasi, membantu, dan memberikan solusi kepada siswa selama melaksanakan kegiatan penelitian tersebut. Fase yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Pada tahap ini, mengolah dan menganalisis berbagai data yang diperoleh pada kegiatan penelitian atau eksperimen. Tugas guru pada tahap ini adalah membimbing siswa mengolah dan menganalisis data, dan jika diperlukan, memberikan gambaran model pengolahan dan penganalisis data yang benar. Fase yang kelima, yaitu menguji hipotesis. Pada tahap ini, siswa menguji hipotesis yang telah diajukannya. Jika hipotesis terbukti, siswa harus menjelaskan secara terperinci alasan-alasan berterimaan hipotesis. Demikian pula sebaliknya. Siswa harus memberikan argumentasi ilmiah jika hipotesisnya tidak terbukti. Tugas guru adalah mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Fase yang keenam adalah membuat simpulan umum. Pada tahap ini, siswa merumuskan simpulan umum atau akhir atas hasil kegiatan inquiry yang telah dilaksanakannya. Simpulan ini hendaknya mampu menjawab rumusan masalah yang akan diajukan sebelumnya. Tugas guru adalah membantu siswa menyusun simpulan ilmiah yang sistematis. Fase yang ketujuh, yaitu menyajikan hasil. Pada tahap ini, perwakilan siswa tiap kelompok memaparkan hasil kerjanya. Pemaparan dilanjutkan diskusi kelas dengan dimoderatori dan difasilitasi oleh guru. Pada tahap ini, guru juga melakukan penilaian dan atas performa atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Tadi fasenya ada 7 ya. Selanjutnya yaitu pasca pembelajaran. Pada tahap ini, guru membahas kembali masalah dan solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam prosesnya, guru membandingkan antara solusi satu dengan solusi lain hasil pemikiran siswa atau juga dibandingkan dengan solusi secara teoritis yang telah ada. Selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran inquiry. Melaksanakan penerapan MPI dalam pembelajaran membutuhkan waktu antara 70 sampai 140 menit yang berlangsung dalam 1-3 kali pertemuan. Efektivitas pelaksanaannya, jadwal pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Dalam implementasinya, guru dan siswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, terampil berkomunikasi, dan memiliki semangat dan motivasi bekerja baik secara individu maupun secara kooperatif. Selama penerapan model, guru harus mencatat berbagai
aktivitas dan hasil kerja siswa yang mengatur dan mengikat pola berpikir dan pola kebiasaan belajar, serta mencoba mempengaruhi siswa secara psikologis agar mereka terbiasa beraktivitas dengan baik. Model yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran berbasis masalah bisa disebut dengan MPBM. Model pembelajaran berbasis masalah. Berakar dari keyakinan John Dewey bahwa guru harus mengajar dengan menarik naluri alami siswa untuk menyelidiki dan menciptakan. Sedangkan sintak model pembelajaran MPBM telah dirumuskan secara beragam oleh beberapa ahli pembelajaran. Sintak MPBM berikut merupakan sintak hasil pengembangan yang dilakukan atas sintak terdahulu. Sama seperti model inquiry tadi, ada pra pembelajaran, fase sampai 7 fase, dan pasca pembelajaran. Pra pembelajarannya yaitu tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum pembelajaran inti dimulai. Pada tahap ini guru merancang, mempersiapkan media dan sumber belajar, mengorganisasikan, terus memasuki fase 1 yaitu menemukan masalah. Pada tahap ini siswa membaca masalah yang disajikan guru secara individu. Berdasarkan hasil membaca, siswa menuliskan berbagai informasi penting, menemukan hal yang dianggap sebagai masalah, dan menentukan pentingnya masalah tersebut bagi dirinya secara individu. Tugas guru pada tahap ini adalah memotivasi siswa untuk mampu menemukan masalah. Fase yang kedua yaitu membangun struktur kerja. Pada tahap ini, siswa secara individu membangun struktur kerja yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Upaya membangun struktur kerja ini diawali dengan aktivitas siswa mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang masalah yang ingin diketahui dari masalah dan ide apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Tugas guru pada tahap ini adalah memberikan kesadaran akan pentingnya rencana aksi untuk memecahkan masalah kepada siswa. Selanjutnya yaitu fase yang ketiga, menetapkan masalah. Fase yang ketiga yaitu menetapkan masalah. Pada tahap ini siswa menetapkan masalah yang dianggap paling penting atau masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Masalah tersebut selanjutnya dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi sebuah rumusan masalah. Membuat rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah berisi masalah utama, apa yang ada dan bagaimana memecahkannya. Tugas guru pada tahap ini adalah mendorong siswa untuk menemukan masalah utama dan membantu siswa menyusun masalah. Fase yang keempat yaitu mengumpulkan dan berbagai informasi. Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan penelitian atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan informasi yang telah siswa peroleh secara individu. Selanjutnya siswa berbagi informasi tersebut dengan temannya dalam kelompok yang telah ditetapkan. Fase yang kelima yaitu merumuskan solusi. Pada tahap ini siswa secara berkelompok mencoba merumuskan solusi terbaik bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Proses perumusan solusi dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif dengan menekankan komunikasi efektif dalam kelompok. Semua solusi yang mungkin dituliskan oleh masing-masing anggota dan kemudian ditampung oleh seorang siswa yang ditunjuk dalam kelompok. Tugas guru adalah memastikan proses kelompok terjadi secara kolaboratif, kooperatif,
dan komunikatif. Fase yang keenam yaitu menentukan solusi terbaik. Pada tahap ini siswa menimbang kembali berbagai solusi yang dihasilkan dan mulai memilih beberapa solusi yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah. Tugas guru adalah meyakinkan siswa pentingnya meninjau ulang dan menimbang keefektifan solusi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Fase ketujuh yaitu menyajikan solusi. Pada tahap ini perwakilan siswa tiap kelompok memaparkan hasil kerjanya. Pada tahap ini guru juga melakukan penilaian atas performa atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu pasca pembelajaran. Pada tahap ini guru membahas kembali masalah dan solusi alternatif yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam prosesnya, guru membandingkan antara solusi satu dengan solusi lain, hasil pemikiran siswa, atau juga dibandingkan dengan solusi secara teoritis yang telah ada. Selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran berbasis masalah. Pelaksanaan penerapan MPBM dalam pembelajaran membutuhkan waktu antara 70 sampai 140 menit yang berlangsung dalam 1 sampai 3 kali pertemuan, sama seperti model inquiry ya. Untuk efektivitas pelaksanaannya, jadwal pembelajaran dilakukan 2 kali dalam seminggu. Dalam implementasinya, guru dan siswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, terampil berkomunikasi, dan memiliki semangat dan motivasi bekerja baik secara individu maupun kooperatif. Selama penerapan model, guru harus mencatat berbagai aktivitas dan hasil kerja siswa untuk mengatur dan mengikat pola pikir dan pola kebiasaan belajar, serta mencoba mempengaruhi siswa secara psikologis agar mereka terbiasa beraktivitas dengan baik. Model yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu. Model ini sebenarnya bukanlah model baru dalam pembelajaran, walaupun MPBP, model pembelajaran berbasis proyek MPBP, dapat diartikan sebagai model lama. Model ini masih banyak digunakan dan terus dikembangkan karena dinilai memiliki keunggulan tertentu dibanding dengan model pembelajaran lain. Salah satu keunggulan model tersebut adalah bahwa MPBP dinilai merupakan salah satu model pembelajaran yang sangat baik dalam mengembangkan berbagai keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa, termasuk keterampilan berpikir, keterampilan membuat keputusan, keterampilan berkreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan sekaligus dipandang efektif untuk mengembangkan rasa percaya diri dan manajemen dari para siswa. Sintak MPBP dapat disajikan sama seperti model sebelumnya, yaitu ada pra-proyek, ada pra, pelaksanaan, dan pasca. Yang pertama ada pra-proyek. Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru di luar jam pelajaran. Pada tahap ini guru merancang deskripsi proyek, menentukan batu pijakan proyek, menyiapkan media dan berbagai sumber belajar, dan menyiapkan kondisi pembelajaran. Setelah pra-proyek memasuki fase pertama, yaitu menganalisis masalah.
Pada tahap ini, siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Berdasarkan pengamatannya, siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya itu fase yang kedua, membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, siswa secara kolaboratif kelompok, baik dengan anggota kelompok ataupun dengan guru, mulai merancang proyek yang akan mereka buat, menentukan penjadwalan pengerjaan proyek, dan melakukan aktivitas persiapan lainnya. Fase yang ketiga yaitu melaksanakan penelitian. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan penelitian awal sebagai model dasar bagi produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan kegiatan penelitian tersebut, siswa mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik analisis data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu fase keempat, menyusun draft atau prototipe produk. Pada tahap ini, siswa mulai membuat produk awal sebagaimana rencana dan hasil penelitian yang dilakukannya. Selanjutnya itu fase yang kelima, yaitu mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Pada tahap ini, siswa melihat kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahan, dan memperbaiki produk tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan mengukur dan menilai produk dapat dilakukan dengan meminta pendapat atau kritik dari anggota kelompok lain ataupun pendapat guru. Fase yang keenam yaitu finalisasi dan publikasi produk. Pada tahap ini, siswa melakukan finalisasi produk dengan harapan produk dapat dipublikasikan. Selanjutnya yaitu pasca proyek. Pada tahap ini, guru menilai, memberikan penguatan, masukan, dan saran perbaikan atas produk yang telah dilakukan oleh siswa. Implementasi model model proyek yang implementasinya sama sih, jam pelajarannya 1 sampai 4 kali pertemuan. Untuk efektivitas pelaksanaannya, jadwal pembelajaran dilakukan 2 kali dalam seminggu. Prinsip reaksi model MPBP, yaitu reaksi dari guru dibutuhkan pada setiap tahapan pembelajaran. Reaksi utama yang diharapkan dari guru adalah mengusahakan membangkitkan kemampuan kritis, kreatif, dan produktif siswa sebagai alat proses berpikir. Terus sistem lingkungan guna ketersediaan media pembelajaran yang relevan, lembar kerja proses yang lengkap secara individu, dan situasi pembelajaran yang mendukung. Metode yang keempat yaitu metode discovery dan metode eksperimen. Istilah discovery, inquiry, dan eksperimen merupakan istilah dasar dan penting dalam konteks model pembelajaran Kurtilas. Oleh sebab itu, discovery, inquiry, dan eksperimen sering muncul dalam ketiga model pembelajaran yang telah dibahas di atas, yang dibahas tadi. Ketiga istilah ini sering disamakan dan sering pula dipertentangkan. Atas dasar kondisi ini, dan untuk memberikan gambaran tentang ketiga istilah pembelajaran tersebut, berikut langkah-langkah metode discovery. Menurut Shah tahun 2004, dalam pengaplikasian metode discovery di proses pembelajaran, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan atau langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama stimulasi, yang kedua menyatakan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian,
Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Metode eksperimen. Yang kedua yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen diterapkan berdasarkan langkah-langkah umum sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran dalam pendekatan eksperimen dilakukan melalui 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketiga tahapan eksperimen yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini ada awal, inti, dan akhir. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan metode eksperimen. Sebagai berikut. Yang pertama, selama proses pengumpulan data dalam metode discovery ataupun selama siswa melaksanakan eksperimen, guru mengamati pengumpulan data atau proses eksperimen. Yang kedua, selama proses pengumpulan data dalam metode discovery ataupun selama siswa melaksanakan eksperimen, guru membimbing siswa dalam mengamati pengumpulan data atau proses eksperimen. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru hendaknya bersedia dijadikan tempat bertanya para siswa selama pertanyaan tersebut bukan merujuk langsung pada konsep yang sedang diteliti. Yang keempat, selama proses pembelajaran, guru harus secara intens membangkitkan motivasi siswa. Yang kelima yaitu proses penilaian yang harus digunakan guru ketika menerapkan kedua metode pembelajaran ini hendaknya merupakan penilaian otentik baik yang merujuk pada proses maupun hasil belajar. Seperti itu pada bab 5 yang dibahas pada bab 5 ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab 7. Model dan metode pembelajaran berbasis pendekatan scientific process. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya sudah dibahas sih pada bab sebelumnya tentang model pembelajaran berbasis proyek, tapi nggak apa-apa. Model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau yang disingkat MPBP merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk menyelesaikan suatu proyek atau masalah. Model ini sebenarnya bukan model baru, tetapi model yang masih banyak digunakan dan terus dikembangkan karena memiliki nilai keunggulan tertentu dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu metode discovery dan metode eksperimen. Metode discovery, kita langsung ke langkah-langkahnya ya. Metode discovery menurut Shah tahun 2004 telah mengaplikasikan metode discovery di proses pembelajaran. Ini masih nyambung ke bab sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu ada stimulasi. Nah, pada tahap stimulasi ini siswa dihadapkan pada suatu yang menimbulkan kebingungan dan dirangsang untuk melakukan kegiatan penyelidikan guna menjawab kebingungan siswa tersebut. Terus yang kedua yaitu menyatakan masalah. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam proses dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini siswa ditegaskan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, pencarian, dan penelusuran dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar hipotesis yang telah diajukannya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui aktivitas wawancara, kunjungan lapangan, atau kunjungan pustaka. Yang keempat ada pengolahan data. Pada tahap ini siswa mengolah data dan informasi yang telah diperolehnya baik melalui wawancara, observasi, dan sebagai yang telah dilakukan. Yang kelima ada pembuktian. Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya
Hipotesis yang telah ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini, siswa menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum yang berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan diperhatikan hasil verifikasi. Yang kedua yaitu model eksperimen. Model eksperimen adalah suatu percobaan yang telah dilakukan untuk membuktikan suatu hipotesis seperti yang diungkapkan oleh Sagala untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Eksperimen bisa dilakukan pada suatu laboratorium atau di luar laboratorium. Pekerjaan eksperimen mengandung makna belajar untuk berbuat karena itu dapat dimasukkan dalam metode pembelajaran. Menurut Syaiful Bahri Jamarah tahun 1995, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kemudian Mulyani, Sumani, dan kawan-kawan tahun 1999 mengatakan bahwa metode eksperimen diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan. Nah, seperti itu pembahasan dari bab 1 sampai bab 7. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang typo karena saya suka sletot. Apabila ada kata-kata yang menyakitkan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.